Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun kita semua berada, semoga kita selalu dilindungi dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani seluruh aktivitas berkehidupan kita, sehingga insya Allah mampu menghadirkan bekal-bekal terbaik sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dalam kehidupan ini kita berharap mendapati kesuksesan, kebahagiaan, dan dua hal dimaksud dapat berkelanjutan di setiap tempat yang kita akan pijak. Bukan hanya di dunia, tapi juga insya Allah saat di alam kubur, pun demikian saat berkehidupan abadi di akhirat kelak. Untuk itulah kita seringkali berdoa, semoga di dunia ini kita mendapatkan kebaikan dalam berkehidupan, dan di akhirat pun mendapatkan kebaikan dalam berkehidupan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian seperti diajarkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah di ayat 201 itu. Al-Quran menampilkan satu peta jalan yang mengantarkan setiap hamba pada kehidupan yang sangat ideal, berada selalu dalam naungan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan itu dapat mengantarkan percepatan hamba dimaksud meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Di dalam bahasa Arab, sukses dan bahagia disebut dengan falah. Jika itu dapat digenggam, maka disebut dengan aflah. Orang yang dapat menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan dinamakan dengan muflih. Jamaknya disebut dengan muflihun. Orang-orang yang berada dalam naungan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan itu ia dibimbing untuk dimudahkan beraktivitas, dilindungi dari berbagai macam gangguan, diberikan petunjuk yang memudahkan mencapai harapan, maka setidaknya mereka berada dalam naungan petunjuk dan kebaikan. Ada hudan. Jika kita gabungkan berada dalam petunjuk, perlindungan yang diberikan oleh Allah, dan orang-orang ini mampu cepat meraih kesuksesan dan kebahagiaan, maka dua bagian ini kalau kita satukan menjadi ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kalimat ini tertuang dalam satu ayat yang utuh di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah di ayat yang kelima, sekaligus memberikan tanda kepada kita bahwa ada orang-orang yang sangat mudah beraktivitas, memiliki petunjuk yang jelas, dan cepat menggapai kesuksesan dan kebahagiaan. Siapa mereka itu? Bagaimana cara mendapatinya? Disinilah kita akan mencoba meringkas itu semua secara singkat dan padat tentunya. Teman-teman, ulaika, mereka itu. Maka dikembalikanlah mereka itu yang memiliki ciri-ciri pada ayat-ayat yang sebelumnya. Jika tadi ditampilkan capaiannya di ayat kelima, maka kita dapatkan di ayat keempat, ayat ketiga, dan ayat kedua yang merangkum seluruh langkah menuju kebahagiaan dan kesuksesan sejati dimaksud. Ada 5 hal yang kelimanya kita bisa sarikan khususnya dari ayat 3 dan 4 terkait dengan jalan cepat menuju kesuksesan dan kebaikan serta kebahagiaan yang sejati. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang selalu mengupgrade imannya kepada Allah sekalipun Allah belum nampak secara langsung dalam pandangannya. Jadi syarat pertama, seseorang ingin mendapatkan kedekatan dengan Allah, sehingga ketika terbangun relasi yang dekat ini, aksesnya terbuka untuknya. Jika seluruh akses terbuka, maka tentu konsekuensinya kesuksesan, kebahagiaan mudah sekali didapat. Dalam kehidupan, ini bisa ditafsirkan dengan logika yang sangat sederhana. Anda memiliki akses
dimanapun, dalam keadaan apapun. Akses yang mempercepat harapan dari apa yang ingin Anda capai. Tidak ada yang semisal dengan Allah, laisa kamitslihi syai'. Namun dalam kehidupan duniawi kita saja, orang yang punya akses kepemimpinan mudah sekali mendapatkan beragam macam bentuk kemudahan dalam beraktivitas. Demikian seterusnya. Maka bagaimana dengan orang yang memiliki akses yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka dengan akses yang kuat itu, kedekatan yang lebih itu, Allah pun membuka seluruh jalur-jalur kemudahan dalam berkehidupan. Baik itu di dunia, di alam kuburnya, sebelum wafat, wajahnya tersenyum. Saking bahagianya dia mendapatkan satu paparan keindahan yang akan dia raih setelah dia wafat itu. Pun demikian dengan akhirat. Bukan sekedar harapan, tapi dia memahami itu sebagai janji yang pasti yang akan ia peroleh. Maka syarat pertama adalah berusaha untuk terus meningkatkan iman. Tidak sekedar beriman. Ada amanu, telah beriman. Ada yu'minun, selalu meningkatkan kualitas imannya. Selalu mengupgrade keadaan imannya. Maka syarat yang kedua, sekaligus juga menjawab dari paparan yang pertama. Bagaimana cara kita meningkatkan iman kita, mengupgrade iman, sehingga dengan itu terbangun satu relasi yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kedua, wa yuqimunas shalah, berupaya menunaikan sholat dengan sempurna sesuai kemampuan kita. Maka ciri orang yang selalu berusaha meningkatkan iman dan membangun kedekatan lebih dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembuktian pertamanya dengan berupaya menunaikan sholat semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Bisa berisi pemaknaan kuantitas. Ada orang yang mencukupkan sholat fardu saja. Yang penting subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ditunaikan. Tapi orang-orang yang ingin meningkatkan keimanannya kepada Allah, membangun hubungan yang lebih dekat, lebih kuat, dia coba ikuti dengan sunnahnya. Sebelum subuh ada sunnahnya, ia kejar. Antara subuh ke zuhur ada sholat sunnah apa saja, ia coba rinci. Ia coba berusaha menunaikan sesuai kemampuannya. Kemudian sebelum zuhur ada sunnah apakah saja, setelah zuhur ada sunnah apa lagi. Pun demikian di asar, di maghrib, di isya, di pertengahan malam, sesuai kemampuan ia mengeluarkan tema-tema terkait dengan sholat, waktu-waktu terkait dengan sholat. Maka dia berusaha menunaikan. Berapa rakaat bisa dia tingkatkan. Pasti ada perbedaan. Orang yang sekedar menunaikan sholat fardu dibanding dengan yang menambah, meningkatkan dengan sunnah, akan terasa perbedaan pada dirinya. Dan dengan perbedaan itu terasa konektivitas hubungan yang terbangun antara seorang hamba dengan Allah Sang Pencipta pasti juga berbeda. Dan dampaknya akan lain. Orang-orang yang memiliki konektivitas yang baik dengan Allah, melatih pertama kali dengan kuantitas, dengan jumlah, setelah itu akan berpengaruh pada kualitas. Yuqimun bukan sekedar menunaikan, tapi ia merasakan kehusyuan di dalamnya, kenikmatan dalam menunaikan sholat. Maka mulai mencoba memahami mengapa tangannya mengangkat seperti ini, kenapa harus baca Allahu Akbar, apa maknanya Allahu Akbar. Kemudian juga dia berupaya memahami iftitah, berusaha memahami Al-Fatihah, sehingga 3 bagian tubuhnya berfungsi secara maksimal saat menunaikan sholat. Tangannya bergerak, lisannya bicara, organ tubuh bagian luar. Kemudian pikirannya menerjemahkan, mulai bagian dalam. Intinya nanti rasa hati yang merasakan. Ketika lisannya bicara Allahu Akbar, pikiran menerjemahkan Allah Maha Besar, hati meresapi. Ya Allah, aku berikrar Engkau yang Maha Besar, Maha Agung. Namun dalam keseharian seringkali aku membawa keagungan, keangkuhan, dan itu menjadi hal yang tidak baik. Lalu diresapi, ditaubati, masuk ke iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, ataupun wajah itu dan yang lainnya sebagai bagian dari komitmen untuk memperbaiki diri, menjauhkan dari kekurangan, dari kesalahan, membangun kesolehan dan kebaikan-kebaikan baru. Itu dampaknya sudah sangat luar biasa. Jadi bila itu kita latih akses terbuka, setelah kita mendapatkan akses itu, bagaimana membangun sifat yang ketiga? Wa mimma razaqnahum yunfiqun, adalah orang-orang yang mampu berbagi kebaikan dirinya dengan meningkatkan kemuliaan sosialnya. Jadi ada amalan sosial. Setelah baik secara individu, ya, secara pribadi, ia bagi kebaikan itu secara komunal, secara sosial. Jadi
Satu, meningkatkan keimanan. Dua, melatih itu dengan menunaikan sholat, terkoneksi dengan Allah, dan pancarkan kebaikan personal itu dalam komunitas sosial. Berbagi dengan ilmunya, jika dia punya ilmu. Berbagi dengan materi, jika ia memiliki kelebihan materinya. Berbagi dengan sifat-sifat baik, minimal dengan senyuman. Maka nilai-nilai itu akan mempercepat kebaikan-kebaikan yang mampu dia raih. Kebahagiaan bisa diraih ketika berbagi sifat-sifat kebaikan dengan orang lain, walaupun dengan senyuman yang membahagiakan orang. Basmatuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu yang membahagiakan saudaramu itu bagian dari sedekah, dan itu sifat sosial yang baik. Kemudian ada dengan materi, ada dengan pengetahuan. Maka orang-orang yang menerima pembagian-pembagian nilai kebaikan itu dengan aspek nilai kesalehan sosial tadi, tanpa disadari membuka jaringan, membuka perlindungan yang telah Allah buat sistemnya secara alami. Sunnatullah fil kawan, sunnah yang Allah letakkan sebagai hukum berkehidupan yang sifatnya universal. Kemudian yang keempat, tentu untuk melakukan itu semua, meningkatkan iman, menunaikan sholat dengan baik, mengoptimalkan sifat sosial, itu mesti ada panduan. Nggak bisa kita mengerjakan sendiri. Maka kembali kepada panduan berkehidupan. Maka turunlah yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik. Maka orang-orang ini berupaya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman berkehidupan. Allah menyampaikan dengan sangat terang, sangat jelas bahwa Al-Quran ketika diturunkan fungsinya bukan sekedar untuk dibaca, tapi kurikulum kehidupan yang mengantarkan seluruh keadaan hidup kita menuju kebahagiaan dan kesuksesan sejati. Maka kurang lebih 6.236 ayat, 114 surah, 30 juz itu isinya adalah kurikulum kehidupan. Kita keluarkan tema-tema kehidupan dari ayat-ayat yang sangat indah itu, yang terang dan jelas petunjuknya secara tematik. Tema tentang pokok kehidupan, tentang fungsi tubuh kita, bagaimana mata harus melihat, telinga mesti mendengar, lisan berbicara sampai ke ujung kaki. Bagaimana panduan dalam menjalani aktivitas hidup sebagai seorang misalnya profesional, dia pebisnis, ada lagi yang di birokrasi, di diplomasi, ada yang mengajar, ada yang berdagang, dan sebagainya. Dikeluarkan ayatnya, lalu dilihat detilnya pada petunjuk kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan belajar orang-orang terdahulu ketika menjalankan petunjuk di eranya seperti apa hasilnya. Disempurnakan di era Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diwariskan kurikulumnya sampai sekarang. Al-Qur'annya tidak berubah, dan orang-orang yang menjalani itu setiap generasi didapatkan capaian tertinggi yang membangun peradaban. Sebaliknya, ketika itu dijauhi, apalagi ditinggalkan, na'udzubillah, maka yang muncul ketertinggalan, kemudian kejatuhan, terjerembab. Silahkan lihat perjalanan sejarah. Semakin warisan itu digunakan, semakin cepat mendapatkan satu kemajuan, kecerahan, dan kebaikan. Dan ketika jatuh peradaban itu, riset menunjukkan kejatuhan itu diakibatkan oleh terlenanya pada dunia yang dirasakan dan mulai menjauh dari kurikulum kehidupan yang telah digariskan dalam Al-Quran. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah wabil akhirati hum yuqinun. Mereka yakin dengan kehidupan akhirat sehingga menjadikan akhirat sebagai proyek yang terpenting dari semua berbagai macam perjalanan hidup yang dilalui. Tentunya akhirat adalah ujung kehidupan kita. Setiap kita berpindah ke satu tempat, kita akan menyiapkan bekal. Ingin liburan ke kota lain saja, kita menyiapkan bekal. Ingin liburan ke negara lain, kita menyiapkan bekal. Tujuannya saat tiba di tempat itu, kita mendapatkan kehidupan yang memberikan kenyamanan. Pertanyaan akhirnya adalah, di tempat kita terakhir berkehidupan dan tidak ada tempat lagi untuk kita tuju, tidak ada perpindahan lagi, abadi ada di situ, bekal apa yang sudah kita siapkan? Maka orang cerdas adalah orang yang berupaya mencari bekal terbaik di setiap tempat yang akan ia tinggali, sekalipun hanya transit. Dan di antara yang tercerdas itu, ia mengumpulkan bekal paripurna untuk tempat abadinya, dan di tempat itulah dia akan hidup selamanya dan tidak berpindah ruang kembali. 5 ini, jika dihadirkan dalam kehidupan kita, maka menghadirkan ayat yang kelima, ulaika, mereka itu yang mampu meningkatkan keimanannya kepada Allah dengan berupaya melatih itu melalui penunaian sholat yang baik, lalu mengoptimalkan nilai-nilai itu dalam konteks kehidupan sosial,
menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup, melihat pada praktik di zaman-zaman dulu ketika dipraktikkan dengan nilai kekinian sesuai dengan eranya, lalu menjadikan akhirat sebagai proyek terbaiknya. Itulah ala hudam mir rabbihim, orang-orang yang akan selalu berada dalam petunjuk Allah sehingga memudahkan ia meraih kebahagiaan, kesuksesan, berada dalam perlindungan, wa ulaika humul muflihun, dan pastilah orang-orang itu akan selalu merasakan kebahagiaan dan kesuksesan yang sejati. 5 hal ini ketika dikerjakan dengan raihan tadi hanya akan mampu dilakukan oleh orang-orang yang disebut dalam Al-Quran sebagai orang-orang bertakwa. Dzalikal kitabu, isi Al-Quran itu yang sangat indah, yang jauh dari gambaran kita, yang punya keagungan yang tinggi, la raiba fi, tidak pernah ada keraguan di dalamnya. Kita mesti yakin, jangan pernah meragukan satu ayat pun, bahkan satu huruf pun di dalam Al-Quran. Maka ketika itu bisa kita yakini dengan optimal, keyakinan itu harus membuat kita mampu untuk menggali pemahaman dalam Al-Quran dan mengoptimalkannya. Maka jadilah ia petunjuk. Siapa yang mampu melakukan itu? Hudal lil muttaqin. Semua kurikulum kebaikan dan petunjuk itu hanya bisa dikerjakan oleh orang-orang yang bertakwa. Maka ketika khatib Jumat mengatakan mari kita tingkatkan takwa, ketika dalam pengajian dibuka dengan peningkatan takwa, sejatinya takwa itu mengantarkan kita pada kebahagiaan dan kesuksesan yang sejati. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapapun yang mampu meningkatkan takwa, maka ia berpeluang mendapatkan beragam solusi dari berbagai macam persoalan kehidupan yang dihadapi, bahkan rizki pun boleh jadi akan mengalir kepadanya dari sisi yang tidak dia duga. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkanlah takwa kalian kepada Allah, maka kalian akan cenderung mendapati kesuksesan dan kebahagiaan yang sejati. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tingkatkanlah takwa kalian kepada Allah, dan Allah akan berkenan mengajarkan pada kalian pengetahuan-pengetahuan yang baru. Takwa ada pada pengetahuan, takwa ada pada kebahagiaan, takwa adalah solusi berkehidupan. Pertanyaannya, siapa di antara kita yang mengaku sebagai insan beriman, terlebih menyimak video ini, yang berupaya memotivasi dirinya untuk meningkatkan takwanya kepada Allah dan mendapati janji Allah sebagai sesuatu yang pasti untuk diraih. Semoga berkenan. Maafkan saya, Adi Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.